Sentuh semut. Saya bisa mengangkat 3.000 jin sekaligus. Peluk kucing kecil. Dalam sekejap bisa melompat ke lantai 2 dengan mudah. Ambil kura-kura kecil. Ternyata bisa memanjang dan menyusut dengan bebas. Hanya karena pacar saya memindahkan 510.000 saya. Dia juga membiarkan pacar barunya yang kaya melempar saya ke laut untuk memberi makan ikan. Saya berjuang di dalam air selama 40 menit. Kesadaran saya semakin kabur. Saat detak jantung saya hampir berhenti, seekor ikan kecil mendekat. Ding! Kemampuan penyalinan gen organisme air berhasil. Sudah disuntikan ke dalam tubuh inang dan menyatu. Ketidaknyamanan perlahan-lahan menghilang. Saya menemukan bahwa saya bisa bernapas di dalam air. Tertegun sejenak sebelum menyadari. Ini bukan mimpi, kan? Ternyata saya tanpa sengaja mengaktifkan sistem. Saya juga memiliki kemampuan untuk menyalin gen hewan. Seperti ikan kembali ke laut. Saya mulai berenang dengan bebas di dalam air laut. Terus-menerus menyerap oksigen dari air dan berenang menuju pantai. Sama sekali tidak ada rasa tidak nyaman. Ketika saya kembali ke rumah tua yang reot dengan tubuh basah kuyup. Mengingat bencana hari ini. Dengan tergesa-gesa keluar rumah sambil membawa kartu bank. Langsung menuju ATM terdekat. Masukkan kartu. Masukkan kata sandi. Melakukannya sekaligus. Ketika melihat saldo di kartu. Seluruh tubuh saya tertegun. 1,25 yuan. Sialan. Saya menggeram sambil bergumam. Ternyata semua uang saya telah dipindahkan. Itu adalah tabungan saya selama 3 tahun. Hehe. Cinta. Betapa lucunya. Saya tersenyum pahit. Tiba-tiba teringat sistem gen saya. Oh ya. Saya sudah memiliki sistem gen. Masih khawatir tidak bisa menjadi kuat? Sekarang harus mencari cara untuk meningkatkan kekuatan. 2 orang, tunggu saya. Kalian akan membayar harga yang pantas untuk semua yang kalian lakukan hari ini. Tapi sekarang ponsel saya juga rusak. Tidak ada uang di kartu bank. Sekarang bahkan tidak bisa membeli 1 bun. Tidak mungkin? Kan saya menggunakan kartu bank yang isinya cuma 1 yuan 2 jiao 5 untuk membeli sebuah mantou? Sudahlah. Pertama, mari kita lihat pekerjaan sementara di pasar grosir sana. Sambil berjalan, saya berdoa agar pekerjaan bongkar muat saya tidak diambil orang lain. Jika begitu, hari ini mungkin saya akan kelaparan. Melewati 3 taman bunga. Secara kebetulan melihat sekelompok semut di samping. Ini membuat mata saya berbinar. Saya langsung berbaring di tanah. Mengawasi salah satu semut besar yang kuat dengan seksama. Semut dapat mengangkat beban yang 400 kali berat badannya. Jika saya bisa mendapatkan kekuatan semut, itu luar biasa. Menyalin. Sistem. Menyalin kemampuan semut. Kerumunan orang yang berlalu lalang di sekitar melihat seseorang yang terbaring. Terus-menerus melihat semut di tanah. Menunjukkan ekspresi mengejek. Anak ini bukan orang dari Asosiasi Penelitian Hewan, kan? Bahkan ada yang diam-diam mengumpat, gila. Sudah menunggu setengah hari tetapi tidak ada suara. Saya langsung berteriak dalam pikiran. Xiaoji, keluarlah. Saya ingin menyalin kemampuan semut. Kenapa tidak ada suara? Ding, otoritas host saat ini terbatas. Kemampuan genetik hanya dapat dilakukan setelah bersentuhan dengan hewan. Hanya hewan yang bisa melakukannya. Mendengar kata-kata sistem. Saat itulah saya mengerti. Ternyata harus ada kontak untuk bisa. Tanpa banyak bicara. Saya langsung menangkap seekor semut yang kuat. Ding. Selamat, inang berhasil menyalin kemampuan gen. Kekuatan yang besar. Telah disuntikan ke dalam tubuh pemilik. Merasakan tiba-tiba muncul dari dalam tubuh. Sebuah kekuatan yang meledak. Dan perubahan yang perlahan terjadi pada tubuh sendiri. Saya merasa seperti sedang bermimpi. Semut bisa mengangkat beratnya sendiri hingga 400 kali. Dan saat ini saya memiliki kekuatan semut. Apakah saya bisa mengangkat berat sekitar 25 ton? Saya bersemangat. Tiba-tiba suara si kecil terdengar, inang hanya. Secara awal memiliki gen kekuatan semut. Sekarang belum sepenuhnya mencapai tingkat kekuatan semut yang menakutkan. Saya tertegun sejenak. Lalu saya bertanya, jadi, seberapa besar kekuatan saya sekarang? Kekuatan tuan rumah sekarang telah mencapai 3.000 jin. 3.000 jin. Meskipun tidak sekuat semut yang menakutkan. Tapi 3.000 jin. Sekarang saya bisa dibilang seperti seorang Superman. Kan? Saya berjalan menuju pagar besi di tepi jalan. Menggenggam salah satu batang baja dari pagar besi. Dengan sedikit tenaga. Batang baja itu langsung dibengkokkan. Saya sangat bersemangat. Namun, saya tetap berlari cepat menuju tempat kerja. Harus menyelesaikan masalah kebutuhan dasar terlebih dahulu. Ketika saya sampai di tempat itu, sudah lewat siang. Ini adalah pasar grosir. Saya biasanya memuat dan membongkar barang di sini. Melihat beberapa pemuda sedang bekerja memuat dan membongkar. Saya segera menemukan penanggung jawab. Itu, Kakak Han. Pagi ini saya ada sedikit urusan. Jadi saya tidak datang. Lihat pekerjaan ini. Kakak Han menghisap sebatang rokok. Sementara tangan satunya terus menggaruk celah jari kaki. Dia melirikku dengan datar. Dia berkata dengan datar, pagi ini aku sudah meneleponmu beberapa kali.
Semua teleponnya mati. Apa kamu mengira tempat ini pasar sayur? Datang sesuka hati. Sekarang aku tidak punya uang. Handphoneku rusak. Untuk segera mendapatkan sedikit uang untuk kehidupan. Pahlawan merendahkan diri demi 5 takaran beras. Hanya bisa menggigit gigi. Dengan muka tebal dia berkata, Kak Han, handphoneku rusak. Jadi aku tidak bisa menerima teleponmu. Kamu lihat apakah bisa? Aku baru saja mengatakan ini. Langsung terputus. Pekerjaan itu sudah diambil orang lain. Tidak ada tempatmu lagi. Tempat ini bukan lembaga amal. Jangan mengganggu bisnis saya. Cepat pergi. Melihatmu saja sudah membuatku tidak nyaman. Sambil berbicara, dia langsung meludah ke tanah di depan saya. Jaraknya hanya kurang dari 3 cm dari sepatuku. Melihat ludah di dekat kakiku, tanganku mengepal erat. Tiba-tiba mengangkat kepala dan berkata kepada Han Fei di depannya. Aku bisa tidak bekerja di sini. Tapi bukan berarti kamu bisa menghina sembarangan. Pergi ke neraka. Sambil berbicara, saya menghantam meja di depan Han Fei dengan satu pukulan. Krek. Meja itu langsung hancur berkeping-keping. Menjadi tumpukan sampah. Han Fei terkejut oleh pemandangan mendadak ini. Sampai-sampai dia terjatuh dari kursinya. Dengan wajah merah padam, dia mulai mengumpat. Apa yang kau inginkan? Saya melangkah maju satu langkah. Menggenggam kerah baju Han Fei. Mereka langsung mengangkat Han Fei. Kau ini, saya beritahu kau, kau bisa tidak memberiku pekerjaan. Tapi perhatikan cara bicaramu. Kalau tidak, saya bisa membuatmu kehilangan gigi. Sambil berbicara, aku melempar Han Fei ke samping. Kemudian berbalik dan berjalan keluar pasar. Han Fei terengah-engah. Melihat bayangan saya. Tatapannya berubah dari ketakutan sebelumnya. Menjadi tatapan penuh kebencian dan dendam. Saya dilempar ke laut. Sudah lebih dari setengah hari saya tidak makan. Perutku keroncongan. Tapi sekarang aku tidak punya uang. Hanya bisa berjalan tanpa tujuan di jalanan. Hehe. Sudah ada sistem. Juga memiliki kekuatan yang besar. Tapi malah khawatir untuk satu kali makan. Benar-benar 1 sen bisa membuat pahlawan terjatuh. Sangat ironis. Apa yang harus dilakukan? Tidak mungkin melakukan hal-hal ilegal, kan? Cara untuk menghasilkan banyak uang pada dasarnya sudah tertulis dalam hukum. Lebih baik jujur. Mari kita lakukan langkah demi langkah. Saat itu, di dekat situ, ada sekelompok orang di belakang pintu masuk sebuah mall. Karena penasaran, aku mendekat. Ingin melihat apa yang terjadi. Terlihat seorang petugas berpakaian jas menunjuk ke sebuah truk. Barang-barang ini seharga 300 yuan. Jika kalian mau, silakan lakukan. Jika tidak mau, ya sudah. Aku akan mencari orang lain. 300 terlalu sedikit. Setidaknya 600. Lift tidak diperbolehkan digunakan. Begitu banyak barang harus dipindahkan ke lantai 4. Kami tidak akan mengambil pekerjaan ini. Kamu juga tidak akan menemukan orang untuk bekerja. Kecuali jika ada tambahan uang. Saya mendengar percakapan kedua belah pihak. Mata saya berbinar. Yang lainnya tidak penting. Dapatkan 300 yuan dulu baru bicara. Halo. Semua barang di truk ini selesai dibongkar untuk 300 yuan, kan? Seorang pria berpakaian jas mengamati saya dari atas ke bawah. Dia mengangguk dan berkata, benar. Harus selesai dalam waktu 2 jam. Saya mengangguk dan berkata, baik. Saya akan melakukan pekerjaan ini. Dan tidak akan memakan waktu 2 jam. Tepat saat saya selesai berbicara. 3 pria sebelumnya mendekat. Mereka menepuk bahu saya dan berkata, saudaraku. Sepertinya saya mengenalmu. Sepertinya kamu adalah pekerja bongkar muat di pasar sebelumnya, kan? Aku mengangguk dan berkata, benar. Ada apa? Karena kamu pernah bekerja di daerah ini. Kamu seharusnya tahu aturannya di sini. Pekerjaan ini tidak bisa kamu ambil sembarangan. Jika mengganggu pasar, Tuan Harimau mungkin tidak akan setuju. Menghadapi ancaman yang begitu terbuka. Saya mengusap hidung dan berkata, benarkah? Dulu saya bisa bertahan demi kehidupan. Sekarang ayahnya sudah tidak memiliki apa-apa. Saya tidak ingin bersabar lagi. Hari ini saya sudah memutuskan untuk mengerjakan ini. Jika kamu mampu, coba usir saya. Sambil berbicara, saya melangkah maju 1 langkah. 3 pria itu mundur 1 langkah karena tatapan dingin saya. Hebat juga kau, bocah. Sangat baik. Tunggu saja. Tuan Harimau tidak akan membiarkan orang seperti kamu mengganggu. Orang-orang pasar ada di sekitar sini. Setelah kata-kata itu diucapkan, ketiga orang itu segera pergi. Saya hanya melihat ke belakang dengan acuh tak acuh. Pria berpakaian jas berkata, di mana barangnya harus diturunkan? Tolong tunjukkan jalan. Pria kedua mendengar kata-kata saya. Dia menunjuk ke sebuah pintu di sisi gedung dan mengangguk. Ikuti pintu ini sampai ke lantai 4. Letakkan barang-barang di pintu masuk saja. Aku mengangguk. Langsung mengangkat 1 tas demi 1 tas dari mobil. Di samping, seseorang mengambil seutas tali dan mengikatnya. Saya langsung menarik dengan kuat. Saya mengangkat tumpukan barang yang lebih tinggi dari orang. Masuk ke dalam lorong.
Orang-orang di sekitar terkejut melihat pemandangan ini. Bahkan ada yang hampir kehilangan bola matanya. Sialan, pemuda ini. Sialan, apa ini masih manusia? Tumpukan tadi setidaknya 500 jin, kan? Pemuda ini adalah seorang raksasa kekuatan. Pria berpakaian jas itu menatap kosong. Di pintu tangga, ia bergumam, tidak. Saya tahu tentang barang-barang ini. Barang-barang tadi setidaknya 800 jin ke atas. Sangat tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Sambil saya berjalan ke atas. Sambil bergumam, pintu tangga ini terlalu kecil. Jika sedikit lebih besar, saya bisa membawanya sekaligus. Jadi tidak merepotkan. Sebenarnya saya juga sengaja seperti ini. Lagi pula, berperilaku terlalu mencolok bisa berbahaya. Naik ke lantai 4. Bagi orang biasa, membawa barang berat adalah tindakan yang sangat melelahkan. Namun bagi saya sekarang, rasanya seperti memegang mainan. Sebuah truk kecil. Saya sudah menyelesaikan semua barang dalam 3 perjalanan. Dan saya tidak berhenti untuk bernapas. Seolah-olah tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Barang-barang sudah dipindahkan. Tolong, hitung tagihannya. Saat suara saya terdengar, pria berpakaian jas baru menyadari. Dia buru-buru mengeluarkan 300 yuan dan menyerahkannya kepada saya sambil berkata, ini, sebenarnya, saya ingin bertanya dengan sedikit berani. Kenapa kamu punya kekuatan sebesar itu? Saya memegang 300 yuan. Saya memasukkannya ke dalam saku. Saya tersenyum dan berkata, itu bawaan lahir. Saat itu, saya sudah menjadi objek rasa ingin tahu orang-orang di sekitar. Mereka semua ingin berbicara dengan saya beberapa kata. Pemuda itu, di mana saya punya 1 truk buah? Bisakah kamu membantu menurunkannya? Ini 500 yuan untukmu. Sekarang saya punya banyak tenaga. Dan saya sangat membutuhkan uang untuk membeli ponsel. Kehidupan. Bisa dibilang, selama ada pekerjaan, pasti akan bersinar. Baik. Tidak masalah. Kamu yang memimpin jalan. Sekelompok orang di sekitar juga mengikuti langkahku. Menuju pasar grosir buah yang tidak jauh dari situ. Kali ini saya sekali lagi menunjukkan tindakan yang membuat semua orang ternganga. Pemuda ini sangat kuat. Tidak tahu dia makan apa sampai besar. Saya, yang sudah hidup setengah hidup, telah melihat banyak orang yang sangat kuat. Namun, ini adalah pertama kalinya saya melihat orang yang kuat seperti ini. 1 truk buah. Saya hanya membutuhkan beberapa menit untuk membongkarnya. Bos melihat saya dan berkata, gila, hebat banget lu. Kekuatan ini memang ditakdirkan untuk pekerjaan bongkar muat. Mulai sekarang, semua barang di sini akan ditangani olehmu. Nanti, berikan saya nomor teleponmu, agar mudah menghubungimu di kemudian hari. Ini 500. Aku mengambil uangnya, dan memasukkannya ke dalam saku. Sambil tersenyum, saya berkata kepada bos, HP saya rusak. Jadi, saya tidak bisa menghubungi untuk sementara waktu. Tunggu saya beli HP baru dalam beberapa hari dan saya akan datang mencarimu. Sementara orang-orang di sekitar datang untuk melihat. Banyak bos yang penasaran. Banyak orang berkumpul di sekitar. Mereka ingin saya membongkar barang. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana batas kemampuan saya. Selama 1 sore, saya berhasil menghasilkan lebih dari 6.000. Ini dulu. Cukup untuk membuatku sibuk selama sebulan. Tapi sekarang aku memiliki kekuatan yang sangat besar. Pekerjaan seperti ini sudah sangat mudah. Saya punya uang. Hal pertama yang harus dilakukan adalah makan. Lagi pula, aku sudah dipukuli. Hampir kehilangan nyawa. Lalu bekerja sepanjang sore. Sehari tidak makan. Perut sudah sangat lapar. Saat ini, di pusat distribusi barang terbesar di seluruh kota Sansing. Di sebuah gedung 2 lantai di pusat pasar. 3 pekerja bongkar muat yang sebelumnya aku takutkan. Menghadapi seorang pria dengan bekas luka di wajahnya. Pria berbadan besar itu berkata, Kakak Harimau. Anak itu dengan sembarangan menurunkan harga. Merebut pekerjaan. Sama sekali tidak menganggapmu. Iya. Siapa yang berani tidak menghormati kakak harimau di sini? Anak ini jelas ingin menancapkan bendera di sini. Harus membuatnya tahu betapa hebatnya. Wajah berbadan besar. Tinggi 1,80 meter. Sebuah bekas luka mengerikan dari sudut mata hingga ke dagu. Orang ini adalah Harimau Ye, pusat distribusi terbesar di kota Sansing. Orang ini secara resmi adalah pengelola pusat distribusi. Namun semua pekerja dan pengangkut barang tahu. Jika ingin berbisnis di sini, menghasilkan uang, harus mendengarkan Harimau Ye. Jika tidak, tidak akan bisa bertahan di sini. Sungguh ada orang yang berani mencari masalah di wilayahku. Ingin menancapkan bendera, ya? Baiklah, pisau kecil. Besok bawa orang untuk pergi. Lihat siapa orang itu. Setelah Harimau Ye selesai berbicara, di dekat sana, duduk di sebuah meja, dengan rambut panjang, bertubuh sedang, seorang pria yang memainkan pisau kecil di tangannya. Dia mengangguk dan berkata, tahu, Kak Harimau. Setelah saya selesai makan, saya membeli sebuah ponsel, dan kembali ke rumah sewa kecil saya yang kumuh.
Berbaring di tempat tidur kecil di dalam rumah sewa. Saya mulai mempelajari sistem gen di dalam pikiran saya dengan seksama. Pada saat itu, seekor kecoa merayap di samping saya. Saya teringat akan daya tahan hidup kecoa yang kuat. Jika bisa menyalin daya tahan hidup kecoa yang kuat itu, maka saya sama saja dengan memiliki beberapa slot darah tambahan. Memikirkan hal ini, saya segera menangkap kecoa itu. Langsung memulai proses penyalinan gen. Ding! Duplikasi kemampuan gen gagal ding. Duplikasi kemampuan gen gagal. Serangkaian kegagalan membuat saya sangat frustrasi. Ding! Jumlah salinan hari ini telah mencapai batas maksimum. Inang memperoleh 9 poin gen. Total poin adalah 49. Suara notifikasi terakhir membuat saya terkejut. Segera saya bertanya dalam pikiran, Xiaoji, apa arti batas maksimum untuk jumlah ini? Inang sekarang dapat menggunakan. Jumlah penyalinan gen adalah 30 kali. Ketika jumlah tersebut habis, maka harus menunggu sampai hari berikutnya untuk menggunakannya. Saya menerima balasan Xiaoji. Menghela napas dan bergumam, ternyata memang ada batasan. Jika tidak, saya tidak akan melakukan apa-apa. Setiap hari menangkap hewan untuk disalin. Dalam waktu kurang dari seminggu, saya benar-benar akan menjadi Superman. Lalu bagaimana dengan poin gen itu? Ding! Poin gen dapat menghapus keterampilan yang disalin oleh inang. Juga bisa meningkatkan keterampilan yang disalin oleh inang. Kemampuan keterampilan berbeda. Poin gen yang dibutuhkan berbeda. Inang berhasil menyalin satu kemampuan gen. Mendapatkan 10 poin. Setiap kali gagal menyalin. Mendapatkan 1 poin gen. Setelah sedikit memahami sistem di dalam tubuh saya, rasa kantuk datang. Saya tertidur lelap. Keesokan harinya, pagi-pagi, saya langsung bangun, bersiap untuk melanjutkan bekerja. Lagi pula, saya harus mengumpulkan sedikit uang terlebih dahulu, agar bisa menyelesaikan rencana balas dendam saya langkah demi langkah. Sampai di pasar, saya dikelilingi oleh banyak pedagang yang menunggu. Akhirnya kamu datang juga. Ayo pergi. Di mana saya punya satu truk barang. 500. Cepat, bongkar barangnya. Supaya saya bisa menarik perjalanan berikutnya. Bongkar dulu untuk saya. Itu sedikit bagi saya. Hanya butuh beberapa menit. Kenapa harus begitu? Saya bicara duluan. Kamu tunggu saja di sana. Saya tersenyum pahit dan berkata, baiklah. Semua orang jangan terburu-buru. Saya akan melakukannya satu persatu. Tenang saja. Saya pasti lebih cepat membongkar barang daripada kalian mencari 6 atau 7 orang. Saat saya bersiap untuk mulai membongkar barang, suara dingin menyentuh telinga semua orang. Di pasar sekitar sini, tidak ada yang berani memasang bendera secara terang-terangan. Jika kalian semua tidak ingin bekerja lagi, besok kalian bisa pergi dari pasar ini. Mendengar suara ini, semua orang menoleh. Mereka melihat seorang pria dengan rambut panjang. Sosok pria itu tidak terlihat kuat. Dia diikuti oleh 4 pria bertato yang mendekat. Tidak baik. Itu adalah pendekar bernama Xiao Dao, tangan kanan Tiger Ye. Itu, saya masih ada urusan. Saya pergi mencari orang untuk membongkar barang. Ai, hampir saja saya lupa. Istri saya melahirkan. Saya harus segera pergi melihat. Bukankah istri kamu baru saja melahirkan beberapa hari yang lalu? Pergi sana. Istri saya ingin melahirkan. Kamu peduli? Semua orang pedagang sebelumnya yang melihat Xiao Dao langsung berubah wajah. Mencari alasan untuk berbalik dan pergi. Saya mengernyitkan dahi melihat Xiao Dao. Sebelumnya saya bekerja sebagai buruh angkut di pasar ini. Pernah bertemu dengan dia. Tahu bahwa dia adalah seorang jagoan di bawah Tiger Ye. Biasanya tidak sedikit membantu si harimau yang disebut itu. Kakek melakukan beberapa hal yang tidak pantas. Si kecil memegang pisau buah di tangannya, sambil mengupas apel. Sambil dengan angkuh melihatku dan berkata, kemarin adalah, kamu telah merusak aturan di sini, bukan? Aku sama sekali tidak takut pada lawan. Dengan tenang aku berkata, aturan apa yang tidak ada? Saya bekerja untuk uang orang lain. Itu adalah hal yang wajar. Apakah ada masalah? Mendengar kata-kataku, si kecil yang sedang mengupas apel tiba-tiba menghentikan pisau buah di tangannya. Perlahan-lahan mengangkat kepala dan melihatku sambil berkata, apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Tapi kamu hanyalah seorang pekerja bongkar muat yang tidak berdaya. Jadi apapun yang kamu katakan, meskipun masuk akal, sama saja dengan omong kosong. Sambil berbicara, si kecil meniup rambutnya yang hampir menutupi matanya. Sekilas tatapan dingin muncul, mematahkan salah satu tangannya. Membuatnya tidak bisa makan dari pekerjaan ini lagi. Seiring dengan kata-kata si kecil yang terucap, 4 pria bertato di belakangku dengan aura membunuh. Dengan cepat menyerangku. Saya menghadapi serangan 4 orang. Dan aku sama sekali tidak gentar. Langsung mengayunkan tangan untuk menyambut mereka. Dentuman. Sekarang aku memiliki kekuatan yang besar. Pertama, satu pukulan sudah membuat seorang pria bertato yang besar terbang jauh. Tingginya 1,80 meter. Dengan berat hampir 200 pon.
Terbang sejauh 5 atau 6 meter sebelum jatuh ke tanah. Orang itu sudah pingsan. Xiao Dao melihat pemandangan ini. Dalam tatapan tajamnya, ada sedikit keterkejutkan. Tatapannya padaku tidak lagi seperti sebelumnya. Meskipun aku memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun, kemampuan reaksiku masih sama seperti orang biasa. 3 orang yang tersisa memukulku dengan keras. Aku menahan rasa sakitnya. Terus-menerus mengayunkan tinju. 3 orang yang tersisa hanya perlu terkena tinjuku. Maka mereka akan jatuh pingsan. Melihat keempat orang tergeletak di tanah tanpa bergerak. Di dalam hati saya masih sedikit takut. Namun, saya segera menyadari bahwa keempat orang itu masih bernapas. Ini membuat saya merasa lega. Lagi pula, membunuh bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Itu adalah sesuatu yang harus dibayar harganya. Nak, tidak menyangka kamu juga punya sedikit kemampuan. Tidak heran berani sekali bersikap sombong. Bahkan datang ke wilayah Tige untuk menancapkan bendera. Xiao Dao melemparkan apel yang ada di tangannya. Pisau buah itu terus berputar di tangannya. Membuat orang terpesona. Saya melihat pisau di tangan lawan. Dengan dingin saya berkata, saya tidak tahu apa itu Tige atau leopard. Jangan coba-coba dengan saya. Saya hanya ingin bekerja dan menghasilkan uang. Jika orang tidak mengganggu saya tidak akan mengganggu orang lain. Begitu suara saya selesai, Xiao Dao di seberang tiba-tiba bergerak. Tubuhnya yang kecil bergerak dengan sangat cepat. Saya baru saja bereaksi dan hendak berbalik untuk menghindar. Tiba-tiba merasakan dingin di lengan. Saya mengangkat lengan dan melihat. Menemukan bahwa di lengan sudah muncul sebuah luka sepanjang lebih dari 10 cm. Ini membuat saya berkeringat dingin. Karena jika tidak tadi saya menghindar, maka yang terluka bukanlah lengan, tetapi adalah dada. Saat itu, Xiao Dao berguling. Sekali lagi menyerangku. Lawan bergerak cepat. Serangannya cepat. Dan dia memegang pisau. Aku sama sekali bukan tandingannya. Menghadapi Xiao Dao yang menyerang lagi, aku memilih untuk berguling seperti keledai malas. Berguling ke tempat penyimpanan barang di samping. Namun meskipun begitu, kakiku tetap terkena satu sabetan pisau. Xiao Dao memegang belati. Dia menjilat sedikit bekas darah di atasnya. Dengan cahaya haus darah di matanya, dia berkata, awalnya aku hanya ingin mematahkan satu tanganmu. Tapi sekarang aku ingin mematahkan semua anggota tubuhmu. Setelah kata-kata Xiao Dao terucap, sosoknya yang kurus dan gesit bergerak dengan sangat cepat. Sekali lagi menyerangku. Pupil aku menyempit. Aku mengangkat sebuah nampan kayu di sampingku dan melemparkannya ke arah Xiao Dao. Sekarang aku memiliki kekuatan yang besar. Nampan yang aku ayunkan tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki area yang cukup besar. Dengan kecepatan yang begitu cepat, keterampilan Xiao Dao yang gesit juga tidak bisa menghindar. Bahu Xiao Dao terhantam oleh nampan yang kuayunkan. Seluruh tubuhnya terlempar keluar karena kekuatan benturan yang besar. Jatuh sekitar 5 atau 6 meter jauhnya. Belati di tangan Xiao Dao sudah tidak tahu jatuh kemana. Seluruh tubuhnya meraba bahunya dengan kesakitan. Tatapannya kepada saya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Bocah hebat, tidak menyangka kamu ternyata lawan yang tangguh. Masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Tunggu saja. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan pergi ke jalan kecil di pasar. Menghilang tanpa jejak. Saya duduk di tanah dengan keras. Orang-orang dari jauh mulai mendekat. Adik kecil, sebaiknya kamu segera pergi ke rumah sakit. Kamu sudah banyak berdarah. Tidak bisa. Tidak boleh pergi ke rumah sakit. Karena Tige memiliki jaringan yang sangat luas. Adik kecil, di rumah sakit terdekat di sini. Pasti akan cepat ditemukan. Aku bisa membalutnya dengan sederhana. Tunggu sebentar. Saya pergi mengambil sesuatu. Saat ini, seekor kucing besar berwarna oranye perlahan mendekat. Terus-menerus mencium darah di tanah. Saya melihat kucing itu berjalan mendekat. Mataku bersinar. Tidak peduli dengan lukaku yang masih berdarah. Perlahan-lahan saya bergerak. Menggenggam kucing itu di tanganku. Xiaoji. Cepat. Salin kemampuan genetik. Ding. Penyalinan kemampuan genetik gagal. Ding. Penyalinan kemampuan genetik gagal. Ding. Penyalinan kemampuan genetik gagal. Orang-orang di sekitar awalnya melihatku dengan khawatir. Namun saat ini, saya memeluk kucing itu. Tidak peduli dengan perlawanan kucing. Memeluknya erat-erat. Apa situasinya? Ah, sepertinya otak pemuda ini sudah rusak karena dipukuli tadi. Setelah saya gagal lebih dari 20 kali. Tiba-tiba suara notifikasi sistem di kepalaku membuatku terkejut. Ding, penyalinan kemampuan genetik reaksi cepat berhasil. Sudah disuntikan ke dalam tubuh inang. Dalam sekejap, saya merasakan tubuh saya perlahan-lahan berubah. Segala sesuatu di sekitar saya tampak melambat di mata saya. Ding, selamat, pemilik berhasil menyalin kemampuan genetika. Hadiah untuk pemilik, 10 poin genetik. Pemilik telah gagal 29 kali. Mendapatkan 29 poin genetik. Total poin, 88. Sangat bagus. Berhasil. Dengan penuh semangat,
Saya memeluk kucing di pelukan dan mencium beberapa kali. Selama itu, saya terus tertawa keras. Kali ini membuat wajah orang-orang di sekitar berubah drastis. Anak ini gila. Segera telepon rumah sakit jiwa. Saya melihat dia tidak gila. Melihat situasinya, sepertinya pemuda ini memiliki hobi khusus. Aku menahan kegembiraanku. Menahan rasa sakit. Mengambil obat dan perban untuk membalut diri sendiri dengan sederhana. Untungnya, lukanya tidak terlalu dalam. Setelah mengoleskan obat, membalut dengan perban. Dengan cepat, pendarahan berhenti. Saat itu, hati saya juga mulai mengalami perubahan besar. Menurut pendapat saya, sebelumnya, menghasilkan uang dengan kerja keras adalah karena saya tidak ingin terjerumus ke jalan yang salah. Namun, pada saat hidup dan mati tadi, saya tiba-tiba merasakan, tanpa kekuatan, menjadi orang baik akan semakin sulit. Saat ini, saya memutuskan untuk melawan kejahatan dengan kejahatan. Dari yang disebut sebagai saudara harimau itu. Dapatkan pot emas pertama Anda. Juga bisa dianggap sebagai balas dendam. Kemudian menempuh jalan untuk menjadi lebih kuat. Di dalam kamar sewaan. Selama beberapa hari berturut-turut. Saat ini saya sedang dalam pemulihan dari cedera saya. Dan saya menemukan bahwa sekarang kecepatan dan kemampuan reaksi saya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Misalnya, gelas yang jatuh dari meja. Sebelum menyentuh tanah, saya bisa menangkapnya dalam sekejap. Segala sesuatu kini di mata saya terlihat jauh lebih lambat. Sebenarnya ini adalah kemampuan ketangkasan saya. Hasil setelah peningkatan yang signifikan. Lantai 2 pasar grosir barang. Xiao Dao dan 6 atau 7 pria kekar berdiri di depan Tiger. Anak itu belakangan ini tidak datang ke pasar. Juga tidak pergi ke rumah sakit terdekat. 3. Kami semua sudah mengirim orang untuk mengawasi. Anak itu tidak muncul beberapa hari ini. Terus kirim orang untuk mengawasi. Begitu anak ini muncul, patahkan satu kakinya untukku. Lalu bawa dia ke sini. Saya ingin tahu seperti apa orang yang berani menancapkan bendera di sini. Dan pada saat yang sama, saya kembali ke pasar. Hanya saja kali ini saya tidak datang untuk bekerja, tetapi datang untuk mencari tahu tempat 3 yang konon. Tempat saya bekerja sebelumnya. Bos Han Fei sedang menghisap rokok. Duduk di tempat yang teduh. Jari-jarinya terus menggosok di sela-sela jari kaki. Setelah Han Fei melihat saya, wajahnya berubah. Dia kemudian berkata dingin, ternyata kamu anak bau ini. Tidak bisa menemukan pekerjaan, kan? Saya kasih tahu kamu. Di sini banyak pekerjaan, tapi tidak akan saya berikan untukmu. Bagaimana? Cepat pergi dari sini. Saya menunjukkan senyuman, melihat ke arah ruangan di belakang. Langsung menangkap Han Fei dengan satu tangan. Menggenggam di tangan. Masuk ke ruangan belakang. Saya. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya memberitahu kamu. Jika kamu berani menyentuh saya, aku sudah bilang ke Tiger Brother, pasti akan membuatmu tidak bisa melarikan diri. Saya melangkah perlahan menuju Han Fei dengan dingin. Han Fei terus mundur di tanah, sampai dia bersandar di dinding. Dia kemudian berkata dengan suara bergetar, saya adalah orang 3. Kamu. Han Fei belum selesai berbicara. Saya langsung menampar wajahnya. Han Fei menutupi wajahnya, melihat saya dengan terkejut. Matanya penuh dengan ketakutan. Zhang Ge, mari kita bicarakan dengan baik. Sebelumnya itu kesalahan saya. Anda orang yang berjiwa besar, mohon jangan mempermasalahkan kesalahan orang kecil seperti saya. Biarkan aku pergi. Saat ini, Han Fei benar-benar menyerah. Karena dia merasakan kekuatan besar di tangan saya. Tenang saja. Saya datang mencarimu hanya untuk menanyakan itu. Di mana orang yang bernama Tiger sekarang? Han Fei mendengar kata-kataku. Dia terkejut sejenak. Tiba-tiba terlintas sesuatu. Dengan mata penuh ketakutan, dia melihatku dan berkata, apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak akan memberitahumu. Jika aku memberitahumu, kita berdua akan celaka. Pah! Sudut bibir Han Fei berdarah. Dia menutupi wajahnya dan melihatku dengan ketakutan. Jika kau masih tidak mau bicara. Sekali lagi, ini tidak akan sesederhana itu. Sambil berbicara, aku mengambil sebotol alkohol dari tanah di samping. Aku terus memutar botol itu di tanganku. Han Fei berteriak, jangan pukul. Aku bilang. Aku mengeluarkan rokok dari saku. Aku menyalakan satu. Menghembuskan asap panjang, aku berkata, katakanlah. Di mana Tiger sekarang? Di mana dia tinggal di malam hari? 3 sekarang berada di gedung 2 lantai di sebelah timur pasar. Itu adalah tempat dia sering berada. Mengenai malam hari, aku tahu dia pergi ke bar malam setiap hari. Dia baru akan pergi sampai pagi hari berikutnya. Suara Han Fei mereda. Saya dengan tenang berkata, apakah kamu akan memberitahu 3 setelah saya pergi? Apakah kamu akan menelepon 3 untuk memberitahu? Han Fei mendengar kata-kataku. Wajahnya berubah. Dia segera melambaikan tangan dan berkata, tenang saja. Tidak akan. Aku sama sekali tidak akan. Saya tersenyum tipis. Saya berbalik dan berjalan keluar.
Baru saja sampai di pintu, saya tiba-tiba berhenti. Saya menoleh dan berkata kepada Han Fei, ingat baik-baik. 2 tamparan tadi adalah pelajaran untukmu. Melihat saya pergi, Han Fei menghela napas panjang. Dengan tatapan mengerikan di matanya, dia bergumam, anak nakal. Tunggu sampai kamu bisa kembali dengan utuh sebelum membicarakannya. Sambil berbicara, Han Fei mengeluarkan ponsel. Dia menelpon. Di dalam gedung 2 lantai di pusat pasar. Tige melepas telepon dari telinganya. Dia perlahan melihat beberapa orang di dalam ruangan. Dia berkata dingin, kalian semua adalah sekelompok sampah. Anak itu baru saja meninggalkan pasar. Orang-orang kalian bahkan tidak menyadarinya. Xiao Dao yang awalnya menunduk mendengar kata-kata Tige, tiba-tiba mengangkat kepala. Dengan mata yang tertutup rambut. Dengan tatapan yang mengerikan berkata, Tige, anak ini mungkin akan menyerangmu. Lebih baik kita menggunakan rencananya. Langsung perangkap dia. Nanti aku akan menghancurkannya sendiri. Tige menyalakan sebatang rokok dan bergumam. Aku tidak memiliki dendam dengan anak ini. Sepertinya dia tidak hanya ingin menancapkan bendera di sini, tapi juga ingin menguasai wilayah pasar grosir ini. Malam ini di bar malam gelap. Panggil semua saudara. Aku ingin melihat seberapa hebat anak ini. Pukul 9 malam. Sebuah mobil berhenti di depan bar malam gelap. Harimau dan pisau kecil keluar dari mobil. Masuk ke bar malam gelap. Dan di sebuah batu platform beberapa puluh meter jauhnya. Aku memegang sepotong batu di tanganku. Melihat pintu masuk bar malam gelap dan bergumam, Han Fei, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mempercayaimu? Suara itu jatuh. Aku bangun. Menuju ke bar malam gelap. Di pintu masuk sebuah toko. Bayanganku cepat menghilang. Pada saat yang sama, sebuah batu terbang dari kegelapan. Langsung menghantam papan neon bar malam gelap. Krek. Suara pecahan kaca terdengar. Sangat menyengat di malam gelap. Hampir dalam sekejap, lebih dari 10 pria besar meluncur keluar dari bar malam gelap. Melihat ke kiri dan kanan. Masih mengumpat di mulutnya. Dan pada waktu yang sama, tirai di sebuah jendela di lantai 2 bar tiba-tiba terbuka. Anak buah Tige, Xiao Dao, muncul di jendela. Melihat keluar jendela, segera menarik tirai kembali. Di sudut pilar batu, aku menatap tajam ke jendela tempat Xiao Dao muncul di lantai 2. Sudut bibirku tersenyum. Di luar bar, ada 6 atau 7 pria besar. Setelah memeriksa selama setengah hari, tidak menemukan orang. Dengan mengumpat, mereka berjalan kembali ke bar. Beberapa menit kemudian, saya melihat ke jalan yang agak gelap. Setelah menyadari tidak ada bayangan orang, seseorang melesat keluar dengan cepat. Kakinya menendang dinding. Tubuhnya melompat tinggi. Dengan stabil, ia merayap di tepi jendela lantai 2. Bentuk tubuh saya di malam hari lincah seperti kucing. Dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Di tepi jendela, saya mendengar seseorang berbicara di dalam. Tadi kemungkinan adalah bocah nakal itu yang berbuat onar. Di jalan ini, orang itu tidak tahu bahwa bar malam ini memiliki saham Tige. Siapa yang berani mencari masalah di sini? Beritahu orang-orang di bawah. Jika bocah itu muncul, patahkan kakinya dan bawa dia ke sini. Saya ingin secara langsung membuatnya tahu akibat mengganggu saya. Fen Hu. Mendengarkan percakapan di dalam, saya perlahan-lahan mendorong jendela. Ternyata tidak terkunci. Jadi saya langsung mendorong jendela terbuka. Seluruh tubuh saya melompat masuk. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saya bergerak dengan sangat cepat. Setelah masuk ke dalam ruangan, saya melirik. Lalu aku melihat si kakak harimau itu duduk di sofa. Memeluk seorang wanita di pelukannya. Xiao Dao dan seorang pria besar duduk di kedua sisi. Keempat orang di ruangan itu terkejut oleh pemandangan di depan mereka. Mereka belum sempat bereaksi. Saya langsung menerjang ke depan. Dentuman. Xiao Dao dan pria lainnya tidak sempat bereaksi. Mereka pingsan karena kekuatan saya yang besar. Tiger yang berada di sampingnya, bisa dibilang sudah veteran di dunia bawah. Dia mengambil sebotol minuman dari meja, dan bersiap untuk memukul saya. Namun sekarang saya memiliki kemampuan reaksi seperti kucing. Kecepatan saya beberapa kali lebih cepat dari orang biasa. Aku berbalik. Muncul di samping Tiger. Saya mencengkeram leher Tige dengan erat. Jangan bergerak. Jika kamu bergerak lagi, aku akan mematahkan lehermu. Sambil berbicara, aku sedikit memberi tekanan pada tanganku. Wajah Tige berubah. Bekas luka di wajahnya juga sedikit memerah. Dia kemudian dengan lembut meletakkan botol minuman kembali di atas meja. Saat itu, suara seorang pria parubaya terdengar dari luar pintu. Tige, ada apa? Aku sedikit memberi tekanan pada tanganku. Tatapanku tertuju tajam pada Tige. Tige segera berkata, tidak ada apa-apa. Perhatikan dengan baik di bawah. Mendengar langkah kaki di luar semakin menjauh. Aku perlahan menurunkan tanganku sambil berkata, aku mampu membuatmu tak berdaya saat kamu berteriak. Tige menyentuh bekas jari di lehernya. Dia menoleh dan berkata padaku, kamu adalah orang di pasar itu, kan? Tak kusangka kamu memiliki kemampuan seperti ini. Ini benar-benar mengejutkanku.
Aku berkata dengan tenang, sebelumnya kamu menyuruh Xiao Dao mencariku, meninggalkan 2 bekas luka di tubuhku. Apa ini tidak dianggap sebagai dendam? Saya datang hari ini untuk meminta biaya pengobatan darimu. Fen Hu terkejut mendengar kata-kataku. Namun, dia segera tersenyum. Dia berkata, ternyata ini sebabnya. Sebelumnya kita belum pernah bertemu. Semua ini tidak disengaja. Begini, untuk menebus kesalahan kepada saudara Zhang, saya akan memberimu 100.000. Masalah ini akan selesai begitu saja. Mulai sekarang, kamu ikut bersamaku. Saya jamin tidak akan merugikanmu. Bagaimana? Saya tersenyum tipis. Dengan dingin saya berkata, 100.000. Apakah kamu mengira itu cukup untuk pengemis? 1 bekas luka 200.000. Saya memiliki 2 bekas luka di tubuh saya. Ditambah biaya perawatan 100.000. Jumlah 500.000. Segera suruh orang untuk mengirimkan uang itu. Mendengar kata-kataku, di mata Fen Hu muncul kilatan dingin. Dengan nada dingin dia berkata, kamu hanya tidak takut kamu mengambil 500.000 ini. Saya akan segera melapor ke polisi. Membuatmu merasakan penjara selama puluhan tahun. Saya tersenyum tipis dan berkata, jangan menakut-nakuti saya. Kamu juga telah membuat banyak musuh selama bertahun-tahun ini, kan? Lagi pula, uangmu tidak datang dengan bersih. Di tanganku, itu adalah uang bersih. Kamu tidak takut? Takut apa? Kata-kataku membuat wajah Fen Hu berubah serius. Dia melanjutkan, saudaraku, aku sarankan padamu. Uangku, Fen Hu, tidak semudah itu untuk diambil. Yang kutakutkan adalah kamu bisa mengambilnya dengan nyawa, tapi tidak bisa menghabiskannya. Aku tersenyum dingin. Sambil menunjuk kepalaku, aku berkata, aku ini bukan hanya keras kepala, tapi nyawaku juga lebih keras. Bahkan di beberapa bagian tubuh lain, aku juga luar biasa keras. Sudah seperti ini sejak kecil. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Fen Hu menatap saya dengan tajam selama setengah hari. Dia mengeluarkan ponsel dan menelepon. Bawa 500.000 ke sini. Dia melemparkan ponselnya ke meja. Fen Hu duduk diam dengan mata tertutup. Aku tidak takut. Menunggu uang diantarkan. Tok tok tok. Masuk. Pintu terbuka. Seorang pria parubaya berpakaian jas masuk. Ketika dia melihat ketiga orang yang pingsan, dia tertegun sejenak. Lalu dia melihat ke arah Fen Hu. 3. Letakkan uangnya di sini. Keluar dulu. Pria parubaya itu menatapku dalam-dalam. Lalu berbalik dan keluar. Fen Hu langsung mengambil kotak itu, membukanya dan mendorongnya ke depan sambil berkata, 500.000. Tidak kurang 1 sen pun. Tekan sedikit. Aku menutupnya dengan suara, klik, menutup kotak itu. Sambil tersenyum berkata, tidak perlu. Setelah kata-katanya terucap, aku mengangkat kotak itu dan langsung melompat keluar jendela. Fen Hu tiba-tiba berdiri, mendekati jendela, melihat ke bawah. Gelap gulita di bawah. Sudah tidak terlihat sosokku. Saat itu, pintu terbuka. Pria parubaya sebelumnya datang dengan 10. Banyak pria besar masuk dengan cepat. 3. Di mana orang-orangnya? Fen Hu dengan tatapan penuh niat membunuh berkata, masih. Tak seorang pun berani memeras uang dariku. Fen Hu, beritahu saudara-saudara. Temukan orang itu untukku. Tidak peduli hidup atau mati. Setelah aku meninggalkan bar malam, aku langsung kembali ke tempat sewaanku. Ini adalah kamarku yang aku sewa. Tidak ada yang tahu. Saya percaya bahwa 3, meskipun memiliki kemampuan besar, juga tidak mungkin menemukan dalam waktu singkat. Melihat 500.000 di dalam kotak, mengatakan tidak bersemangat adalah bohong. Saya telah bekerja keras sebagai buruh bongkar muat selama 3 tahun, dan baru mengumpulkan lebih dari 90.000. 500.000 sudah merupakan jumlah besar yang belum pernah saya lihat. Saya menyimpan kotak itu di bawah tempat tidur. Berbaring di tempat tidur tidak bisa tidur. Memikirkan apa yang sebenarnya harus saya lakukan. Dan bagaimana mereka harus menghadapi pembalasan Fen Hu? Tanpa sadar, saya tertidur. Sampai pagi hari berikutnya pukul 9. Aku baru saja bangun. Saya membereskan sedikit. Meninggalkan rumah sewa. Menuju pasar grosir. Ketika saya baru saja memasuki pasar grosir. Dari jauh, seorang pemuda terlihat terkejut. Segera berbalik dan pergi. Semua ini tentu saja tidak saya sadari. Melainkan saya berkeliling di dalam pasar grosir. Saya sudah melihat setiap tampilan. Di dalam pasar grosir yang besar ini terdapat supermarket, toko rokok, toko oleh-oleh, pasar grosir dengan berbagai barang tersedia. Tapi restoran sangat sedikit. Hanya ada 3. Biasanya orang-orang yang datang ke pasar grosir saat waktu makan harus antre. Saya memutuskan untuk membuka sebuah restoran kecil. Mirip dengan jenis makanan cepat saji. Bagi orang-orang di pasar grosir, makan juga tidak mengganggu urusan. Sekarang meskipun saya memiliki sistem di tubuh saya, tapi juga perlu rendah hati. Untuk menyembunyikan keunikan saya. Saat saya bersiap untuk menelepon menanyakan sewa, tiba-tiba lebih dari 10 pria kekar mengepung saya dari 2 sisi. Indera saya yang tajam segera menyadari ada yang tidak beres.
melihat lebih dari 10 pria kekar di depan dan belakang. Saya mengernyitkan dahi. Seluruh otot saya tegang, bersiap menghadapi serangan mereka. Nak, kami ada urusan untuk dibicarakan denganmu. Ikuti kami sebentar. Jika ada yang ingin dibicarakan, katakan di sini. Waktu saya berharga. Tidak ada waktu untuk pergi ke tempat lain dengan kalian. Nak, bicara cukup baik. Hari ini benar-benar tidak tergantung padamu. Bawa aku pergi. Saat suara pria pemimpin itu mereda, dua orang yang berdiri dekatku seketika menggapai lenganku. Menghadapi pemandangan seperti ini, tanpa berkata dua kali, aku memukul dengan kecepatan di luar batas manusia. Langsung menjatuhkan kedua orang yang menyerang ke tanah. Melihat kedua orang yang pingsan, sisa orang-orang terkejut. Kemudian baru mereka bereaksi. Berteriak keras, pukul dia. Aku sudah bersiap-siap. Pada saat orang-orang lainnya menyerang, saya pindah. Kecepatan yang sangat cepat dan kemampuan reaksi yang luar biasa membuatku bertarung seperti ikan di air. Suara pukulan dan daging yang bertemu terdengar. Suara tinju dan daging yang bertemu terdengar. Dalam beberapa tarikan napas, lebih dari 10 pria kekar tergeletak pingsan di tanah. Saat itu, suara tepuk tangan terdengar. Klap-klap, pemuda ini hebat. Aku, si tua, telah melihat banyak ahli, tapi belum pernah melihat seseorang sepertimu, yang bisa menjatuhkan orang dengan satu pukulan. Kamu adalah, hahaha, anak muda. Panggil saya Tong Wenming, kakek. Kamu bisa memanggilku Tong Lau. Tong Lau, saya punya hal lain yang harus dilakukan. Saya pergi dulu. Aku sedang berbicara. Berbalik dan bersiap untuk pergi. Saat itu Tong Wenming berkata, anak muda tunggu sebentar. Saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Saya dengan bingung berbalik dan berkata, sepertinya kita baru pertama kali bertemu. Sebelumnya tidak ada interaksi, kan? Hahaha. Anak muda. Tidak ada interaksi sebelumnya bukan berarti tidak ada di masa depan. Saya ingin minta tolong padamu. Boleh? Aku melihat Tong Wenming, lalu melihat pemuda di sampingnya. Dengan waspada saya berkata, apa yang ingin kamu minta bantu? Melihat ekspresi waspada saya, Tong Wenming tertawa dan berkata, anak muda, jangan tegang. Dengan kemampuanmu, saya yang tua ini juga tidak bisa berbuat banyak padamu. Mari kita cari tempat untuk berbicara. Saya memikirkan kekuatan dan kemampuan reaksi saya sekarang. Seketika saya juga kehilangan kewaspadaan sebelumnya. Saya mengangguk dan berkata, baiklah. Di dalam mobil mewah, saya dan Tong Wenming menuju ke Sansing, hotel bintang 5 yang terkenal di kota ini. Saat memasuki hotel, tiba-tiba ada seorang pria parubaya berpakaian jas rapi, berlari menghampiri dan membungkuk sambil berkata, selamat datang, Tuan Tong. Saya akan membawa Anda ke kamar. Sambil berkata, pria parubaya itu dengan hormat memimpin jalan di depan. Melihat mobil mewah, saya tahu Tuan Tong adalah orang kaya. Sekarang setelah melihat, saya merasa pemikiran saya masih terlalu sederhana. Saya mengikuti dan tiba di sebuah ruang VIP yang sangat besar. Tingkat kemewahan dekorasinya membuat saya ternganga. Adik kecil, saya belum tahu namamu. Namaku Sang Tianqi. Seorang yang luar biasa, lebih gila dari langit. Nama baik. Aku hanya berani berbicara besar, tua. Biarkan aku memanggilmu Tianqi. Tuan Tong. Jika ada yang ingin kamu katakan, silakan langsung saja. Saya ini tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Jika berbicara tentang wanita, saya pasti tidak akan terpengaruh. Jangan sekalipun berpikir tentang itu. Kata-kataku membuat Tuan Tong terkejut. Lalu dia tersenyum dan berkata, Tianqi, tidak menyangka kamu adalah orang yang cukup humoris. Saya suka pemuda seperti ini. Karena kamu terburu-buru. Saya akan langsung ke intinya. Saya ingin meminta kamu menjadi pengawal. Kata-kata Tong Wenming membuat saya sangat terkejut. Apa? Pengawal? Tidak bisa. Aku pun tidak akan melakukannya. Untuk mencari pengawal, kamu seharusnya mencari orang yang terlatih secara profesional. Saya hanya seorang pekerja bongkar muat di pasar. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan pengawal ini. Tong Wenming tersenyum dan berkata kepada saya, tidak, kamu bisa melakukannya. Dan kamu bisa melakukannya dengan sangat baik. Saya tahu bahwa sekarang kemampuan saya jauh lebih baik daripada orang biasa. Namun, menjadi pengawal memerlukan banyak pengetahuan profesional. Saya sangat menyadari hal ini. Dapat dikatakan bahwa saya hanya mengerti sebagian. Tidak mengerti sama sekali. Melihat ekspresi bingung saya, Tong Wenming melanjutkan, karena beberapa alasan khusus. Keluarga Tong saya telah membuat beberapa musuh. Dan menurut kabar yang beredar, orang-orang ini telah menargetkan cucu saya. Meskipun saya juga telah mencari beberapa orang profesional untuk melindungi cucu saya. Tapi hari ini melihat keterampilanmu, Tianji, saya pikir Anda adalah kandidat yang paling ideal. Kamu hanya perlu bertanggung jawab atas keselamatannya. Bagaimana jika saya memberi kamu 30.000 sebulan? Jujur saja, saat ini, saya mulai tertarik. Apa membuka toko? Pergi sana. 30.000 sebulan.
Lebih dari 300.000 setahun. Ini sebelumnya. Saya bahkan tidak berani memikirkannya. Melihat saya tertegun, Tong Wenming bahkan mengira saya tidak suka gaji yang rendah. Jadi dia menjawab, jika 30.000 Tianqi tidak memuaskanmu, maka, bagaimana jika 50.000 sebulan? Bagaimana menurutmu? Saat itulah baru saya menyadari. Dengan cepat saya berkata, bukan, 30.000 sudah cukup. Karena Tong Lau, kamu begitu menghargai saya. Kalau begitu saya akan mencobanya. Jika ada masalah, Tong Lau, jangan salahkan saya. Hahaha, tidak akan. Saya percaya dengan keterampilanmu, Tianqi. Keselamatan cucu saya pasti tidak ada masalah. Pada saat ini, pelayan hotel mulai menyajikan makanan. Tong Wenming mengulurkan tangannya, membuat isyarat meminta, Tianqi, jangan ragu. Silakan mulai makan. Kita makan sambil berbincang. Sekadar menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kami berdua mengobrol sepanjang hari. Setelah akhirnya menentukan waktu dan tempat, saya baru saja meninggalkan hotel. Tong Wenming mengetuk meja dengan jarinya. Dengan tenang ia berkata, apa pendapatmu tentang Tianqi? Seorang pemuda yang berdiri di samping Tong Wenming memulai dengan berkata, orang ini tidak terlihat seperti seorang ahli bela diri. Namun hari ini di pasar grosir itu, adegan itu ternyata sangat tidak sederhana. Kekuatan dan kemampuan reaksi itu pasti jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Bahkan jika sudah berlatih hingga tahap akhir dari Ming Jin, ahli bela diri pun belum tentu lebih kuat darinya. Tak disangka di dalam pasar grosir, masih ada orang luar biasa seperti ini. Dia bilang dia adalah pekerja bongkar muat di pasar grosir. Kamu pergi selidiki latar belakangnya. Harus diperiksa dengan lebih teliti. Juga harus jelas bagaimana dia bersikap sehari-hari. Jika tidak ada masalah, besok langsung jemput dia ke tempat Yanan. Saat ini di lantai 2 pasar grosir, Fen Hu sedang menyelipkan sebatang rokok di antara jarinya. Mendengarkan laporan dari bawahannya, ekspresinya semakin dingin. Apakah kamu benar-benar melihat dengan jelas? Anak itu naik ke mobil Tong Wenming. Xiao Dao yang berada di samping mulai berbicara, Tuan Harimau. Saya melihatnya dengan sangat jelas. Setelah dia melukai lebih dari 10 orang dari kami. Tidak tahu apa yang dia katakan kepada Tong Wenming. Kemudian dia pergi dengan mobil Tong Wenming. Fen Hu mengerutkan kening dan berkata, Tong ini, Wenming memiliki kekuatan yang cukup besar di kota Sansing. Industri di mana-mana. Dengar-dengar, renovasi pasar grosir kali ini adalah perusahaan di bawahnya yang mengontraknya. Tapi bagaimana dia bisa terlibat dengan Tong Wenming? Pada saat ini, di sisi, Xiao Dao berkata, Tige, anak ini telah menjalin hubungan dengan Tong Wenming. Jika kita bertindak, mungkin akan melibatkan keluarga Tong. Fen Hu mendengar kata-kata Xiao Dao. Tiba-tiba dia mengangkat kepala. Matanya berkilau dengan niat membunuh. Luka di wajahnya sangat mengerikan. Tidak pernah ada yang berani mengganggu saya, Fen Hu. Bahkan jika itu melibatkan keluarga Tong, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, kota Sansing tidak hanya ada keluarga Tong saja. Terus carikan orang untukku. Pilih beberapa orang yang handal. Cari kesempatan untuk langsung mengatasinya. Aku meninggalkan hotel. Kembali ke tempat sewa. Langsung membawa 500.000 ke bank. Uang itu disimpan di bank. Mengenai hal ini, saya sama sekali tidak khawatir Fen Hu akan melapor. Bagaimanapun juga, cara Fen Hu mendapatkan uang tidaklah bersih. Dan pasti ada banyak musuh dalam pekerjaan ini. Dia tidak akan bodoh untuk melapor. Setelah keluar dari bank, saya teringat tentang kemampuan genetik hari ini. Kemampuan untuk menyalin belum digunakan. Jadi saya berjalan-jalan, mencari hewan yang lebih kuat, menyalin kemampuan genetik. Saya berjalan di sepanjang jalan. Bahkan saya menyusup ke semak-semak. Hanya ingin menemukan hewan yang saya anggap kuat, untuk menyalin kemampuan mereka. Tapi selain beberapa serangga, saya tidak menemukan apa-apa. Saat itu, saya melewati sebuah kios. Seorang kakek sedang menjual kura-kura kecil. Baru saja melangkah 2 langkah. Tiba-tiba saya teringat sesuatu. Berlari kembali dengan cepat. Dengan mata berbinar, saya mengambil seekor kura-kura dari kotak plastik. Xiao Ji. Menyalin kemampuan pertahanan kura-kura. Ding. Gagal menyalin kemampuan gen. Ding. Gagal menyalin kemampuan gen. Lihat saya memegang kura-kura. Kakek yang berjualan di pinggir jalan terkejut melihatnya. Astaga, pemuda ini gila. Tidak bisa. Saya sebaiknya cepat-cepat pergi. Orang seperti ini terlalu berbahaya. Jika terjadi sesuatu, berapa banyak kura-kura yang harus saya jual untuk menutupi kerugian? Tindakan saya langsung membuat kakek terkejut dan membereskan dagangannya untuk pergi. Bahkan kura-kura di tangan saya pun tidak dihiraukannya. Langsung mengendarai sepeda roda 3 dengan kecepatan 60. Melarikan diri dari tempat itu. Kaki itu mengayuh sampai roda mengeluarkan percikan api. Ding. Kemampuan genetik retraksi berhasil disalin. Kemampuan genetik sudah disuntikan ke dalam tubuh inang. Ding.
Kemampuan menyalin gen berhasil. Hadiah untuk tuan rumah 10 poin. Menyalin gagal 20 kali. Mendapatkan 20 poin gen. Total poin adalah 118. Akhirnya setelah gagal 20 kali, saya berhasil menyalin kemampuan gen. Tapi suara pemberitahuan membuat saya tertegun di tempat. Apa kemampuan sialan ini? Dapat meregang dan menyusut dengan bebas. Jangan-jangan itu? Saya menundukkan kepala. Dengan terkejut saya bergumam, "Oh, begitu. Jika begitu, ini adalah kemampuan khusus yang sama dengan San Wukong." Saat ini, saya benar-benar merasa sedikit putus asa. Karena saya ingin menyalin kemampuan pertahanan kura-kura. Dengan begitu saya bisa tanpa takut pada senjata biasa. Tapi saya tidak menyangka akhirnya menyalin. Kemampuan yang begitu aneh. Baru saya sadari bahwa kakek penjual kura-kura sudah lama menghilang. Melihat kura-kura di tangan saya bergumam, hari ini tidak ada kesempatan. Karena kakekmu tidak menginginkanmu lagi. Mulai sekarang, kamu ikut saya saja. Besok saya akan terus menyalin kamu. Saya berharap bisa berbagi kemampuan pertahananmu dengan saya. Sambil berbicara, saya memasukkan kura-kura ke dalam saku saya. Menuju ke rumah sewa. Kembali ke kamar. Saya mencari sebuah kotak kecil. Menuangkan sedikit air. Merawat kura-kura. Kemudian langsung menuju ke kamar mandi. Kemudian kamar mandi menghela napas. "Ah, sekarang kamu memiliki kemampuan yang begitu kuat. Untuk apa? Apakah kamu punya tempat untuk menunjukkan?" Pagi-pagi sekali keesokan harinya, saya tiba-tiba terbangun. Mengabaikan hal lainnya. Saya melihat waktu. Segera bangun dan mengganti pakaian. Karena waktu yang dijanjikan dengan Tong Wenming sudah dekat. 10 menit kemudian, saya pun beres-beres dengan cepat. Memakai satu-satunya set pakaian olahraga baru saya. Mengeluarkan kura-kura kecil dari saku dan keluar. Turun tangga. Mobil mewah yang saya naiki kemarin berhenti di depan saya. Mengikuti di samping Tong Wenming. Seorang pria muda berkulit gelap menurunkan jendela mobil. Dia berkata dengan tenang, "Naiklah." Dengan cepat, mobil itu segera tiba di kawasan villa terkenal di kota Sansing. Ini adalah tempat orang kaya di kota Sing mengumpulkan harta mereka. Satu villa bisa bernilai puluhan juta. Saya telah tinggal di kota Sansing selama puluhan tahun. Belum pernah menginjakkan kaki di sini sebelumnya. Di depan sebuah villa yang sangat besar. Kendaraan perlahan-lahan masuk. Turun dari mobil. Aku menatap villa megah di hadapanku. Saat itu, Tong Wenming berdiri di depan pintu villa dan berkata, "Tianqi, ayo masuk." Aku mengangguk. Melangkah masuk ke villa. Di aula villa yang megah. Seorang wanita yang tampak berusia sekitar 20 tahun. Mengenakan celana pendek yang sangat pendek. Dan kaos putih. Seorang wanita yang sangat cantik sedang makan camilan. Sambil scrolling di ponselnya. "Tianqi, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah cucu perempuan saya, Tong Yanan. Tugasmu ke depannya adalah melindungi keselamatannya. Terutama dari orang-orang asing." Tong Yanan yang mendengar suara itu meletakkan ponselnya. Dia mengangkat kepala dan melihatku. Detik berikutnya, Tong Yanan langsung berkata kepada Tong Wenming, "Kakek, dari mana kamu menemukan orang bodoh seperti ini?" "Hanya dia." "Apakah dia bisa melindungiku dengan aman?" Wajah Tong Wenming mendadak dingin. Dengan nada serius dia berkata, "Yanan, tidak sopan. Sama sekali tidak mengerti tentang menghormati orang. Ini adalah Tianqi. Kedepannya, selain para pengawal sebelumnya, Tianqi akan melindungimu selama 24 jam. Dan tinggal serta makan bersamamu." Begitu suara Tong Wenming selesai, Tong Yanan langsung berteriak, "Apa? Tinggal dan makan bersama? Tidak bisa." Aku juga merasa sedikit malu dan berkata, "Kakek Tong, apakah tinggal bersama terlalu cepat?" Suaraku selesai. Seluruh ruang tamu villa menjadi sunyi. Tong Yanan menatapku dengan mata terbelalak, terkejut. Tong Wenming kemudian batuk 2 kali dan berkata, "Tianqi, tidak kusangka kamu cukup humoris. Yang ingin aku katakan, kakek, adalah kamu tinggal di kamar sebelah Yanan. Ini memudahkan untuk melindungi Yanan." Saya mendengar kata-kata Tong Wenming. Seluruh tubuhku ingin sekali masuk ke lubang tikus. "Apa yang kamu pikirkan yang indah? Sangat memalukan kamu." Meskipun di dalam hati sangat canggung. Tapi saya tetap berusaha tenang dan berkata, "Maksud saya, apakah tinggal di sini tidak terlalu nyaman?" Tong Yanan, yang berdiri di samping, segera menimpali, "Benar sekali. Kakek, saya seorang gadis. Betapa tidak amannya. Biarkan dia pergi." "Bagaimana?" Tong Wenming tiba-tiba berbicara dengan tegas, "Yanan, jangan berbuat konyol. Segalanya sudah diatur oleh kakek. Jadi, sudah diputuskan. Tianqi tinggal di kamar sebelahmu. Orang-orang lainnya berada di luar villa. Sampai masalah itu diselesaikan. Tianqi, terima kasih atas kerja kerasmu." Yanan mungkin sedikit manja. "Kamu harus lebih sabar sedikit. Saya biasanya sibuk. Mungkin kesempatan untuk datang sedikit. Di sini semua tergantung padamu." Saya sebenarnya ingin membuka suara. Tapi melihat Tong Wenming sudah menyelesaikan pengaturan,
Mungkin saya memang bisa menghasilkan uang dengan berbaring. Saya harus bekerja jika saya dibayar. Tidak ada yang namanya kerja keras atau tidak. Tong Wenming menepuk bahu saya. Tian Qi, biarkan aku katakan yang sebenarnya padamu. Kali ini, kekuatan orang-orang yang menargetkan keluarga Tong saya tidak kecil. Ada kemungkinan mereka akan menggunakan senjata. Anda harus lebih berhati-hati biasanya. Ikuti Yanan dengan dekat. Mendengar kata-kata Tong Wenming, saya melotot dan berkata, apa? Senjata? Apa yang kamu katakan ini bukan omong kosong? Pekerjaan ini juga agak terlalu berbahaya, kan? Saat ini, saya mengeluarkan kata-kata kasar, langsung memaki. Kejadian mendadak ini membuat Tong Wenming sedikit tertegun. Setelah beberapa saat, dia baru berkata, namun, Tian Qi, kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Saya telah menyewa pengawal profesional di sekeliling perimeter. Bukan hanya kamu seorang. Mendengar ini, saya merasa jauh lebih tenang. Di luar ada penjaga profesional. Mungkin saya hanya berbaring dan menghasilkan uang. Kemudian Tuan Tong membawa saya ke lantai 2. Di sebuah ruangan, Tian Qi, kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Kamar Yanan ada di sebelah. Dia mungkin sedikit manja. Harap maklum saja. Selain itu, dia harus pergi ke sekolah dari Senin sampai Jumat. Saya akan memberitahu pihak sekolah. Kamu akan menemani Yanan belajar. Apa? Menemani belajar? Saya sendiri tidak memiliki minat belajar sedikit pun. Itulah sebabnya saya putus sekolah. Sekarang saya sudah lebih dari 10. Kamu ingin saya menemani belajar di sekolah? Tian Qi, jangan khawatir. Kamu hanya perlu tinggal di kelas. Tidak perlu belajar. Juga tidak perlu ujian. Saya mendengar sampai di sini. Baru bisa bernapas lega. Mengenal situasinya sedikit. Mereka lalu mengenalkan saya kepada orang yang bertanggung jawab. Kepala pengawal luar, Liu Yong. Kami saling mengenal. Tong Wenming kemudian naik mobil dan pergi. Sebenarnya saat Tong Wenming pergi, dia diam-diam memberi banyak instruksi kepada kepala pengawal Liu Yong. Hanya saja saya tidak memperhatikannya. Saya merasa agak canggung berada di lingkungan yang asing seperti ini. Tidak tahu harus melakukan apa. Saat itu, Tong Ya duduk di sofa sambil bermain ponselnya. Nan menunjuk saya dan berkata, itu siapa? Tolong ambilkan saya sebotol cola dari kulkas. Melihat Tong Ya yang menunjuk dirinya sendiri, saya berjalan ke sofa dan duduk sambil berkata, Nona, apakah kamu salah paham? Saya di sini untuk melindungi keselamatanmu, bukan untuk menjadi pelayanmu. Kalau mau minum cola, ambil sendiri. Kamu bahkan tidak mau mendengarkan saya. Saya akan memberitahu kakek untuk mengusirmu. Terserah. Halo, saya akan bilang kepada kakek bahwa kamu ingin mengganggu saya. Saya ingin tahu apa yang akan kamu lakukan saat itu. Perkataan Tong Yanan hampir membuatku terjatuh dari sofa. Hem. Gadis kecil, aku katakan padamu, jika kamu berani berkata begitu, saya benar-benar berani melakukan ini. Apakah kamu berani? Saya menunjukkan senyuman yang penuh dengan niat jahat. Dao, kamu bisa coba apakah aku berani atau tidak. Sambil berkata, aku langsung berdiri, berjalan ke depan Tong Yanan, dekat dengan wajah Tong Yanan, menatap Tong Yanan dengan tajam. Tong Yanan terlihat sangat merah karena aku yang begitu dekat. Dia sepertinya bisa merasakan napasku, yang langsung menyentuh wajahnya. Tong Yanan melihat bahwa aku tidak terancam. Langsung berteriak, Kak Liu, Abang Liu, cepat kemari. Tian Qi memanfaatkan aku. Aku langsung terkejut dengan situasi ini. Astaga, tidak mungkin seperti ini, kan? Ini bisa jadi masalah besar. Lumpur kuning jatuh ke celana. Bukan kotoran juga sudah seperti kotoran. Hampir pada saat yang sama, Liu Yong datang dengan 2 pengawal. Nona, ada apa? Apa yang telah terjadi? Tong Yanan terlihat sangat menyedihkan. Sambil menunjuk aku berkata, Kak Liu, dia mengganggu saya. Pikirkan tentang saya. Saya tercengang melihat penampilan Tong Yanan. Untuk sesaat, saya tidak tahu harus berkata apa. Sialan, wanita ini memang lahir sebagai aktris. Kamu sehebat ini, kenapa tidak minta Oscar memberimu penghargaan? Tuan Tong percaya padamu. Meminta kamu untuk melindungi Nona. Tidak menyangka kamu baru datang sudah melakukan hal yang lebih rendah dari binatang. Tangkap dia untukku. Tunggu sampai Tong Lau datang untuk menangani. Suara Liu Yong selesai. 2 pengawal di belakang saya langsung menyerang saya. Ketika saya ditangkap, seluruh orang akhirnya menyadari apa yang terjadi. Kalian melakukan apa? Siapa yang bilang kita orang sendiri? Siapa yang dekat denganmu? Tunggu sampai Tong Lau menangani. Saat itu saya baru mengerti. Ini benar-benar menganggap diri sendiri sebagai pemerkosa. Kekuatan di tangan. 2 pengawal yang menangkap saya langsung merasakan. Sebuah kekuatan besar datang dari tangan. Sama sekali tidak bisa dikendalikan. Dengklek. 2 pengawal mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berdiri tegak. Mereka segera menatapku dengan terkejut. Liu Yong di samping juga terkejut. Dia tahu kemampuan anak buahnya. Seberapa besar kekuatannya.
Tapi aku bisa melawan dengan sembarangan. Dua pengawal yang kuat itu langsung terlempar. Hampir tidak bisa berdiri tegak. Masih berani melawan. Liu Yong berkata. Dia langsung menyerang ke depan. Pukulan besar itu langsung menuju dadaku. Ketika seorang ahli bertindak, kita tahu hasilnya. Serangan Liu Yong bisa dibilang sangat kuat. Kecepatannya sangat cepat. Namun, menghadapi kemampuan reaksiku, Liu Yong masih terlihat kurang. Dentuman. Pukulan Liu Yong langsung aku tangkap dengan erat. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan besar datang. Membuat Liu Yong hampir berteriak kesakitan. Melihat wajah Liu Yong yang kesakitan dan semakin pucat, aku sedikit mendorong. Liu Yong mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berdiri tegak. Dengan wajah penuh keterkejutan, dia bertanya, "Kau seorang pejuang?" Menghadapi pertanyaan Liu Yong, aku tidak berkata apa-apa, melainkan menoleh dan berkata kepada Tong Yanan, "Jangan kira aku datang untuk melindungimu, lalu harus mendengarkan semua perkataanmu, mengikuti kehendakmu. Aku katakan padamu, seandainya kakekmu tidak memohon padaku untuk datang, aku bahkan tidak akan datang." Tong Yanan awalnya hanya ingin melalui. Liu Yong dan yang lainnya memberi pelajaran padaku. Dia tidak menyangka bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Adegan yang baru saja terjadi bisa dibilang mengejutkan Tong Yanan. Kini Tong Yanan melihat Liu Yong yang wajahnya pucat. Dengan menundukkan kepala, dia berkata, "Kak Liu, maaf, sebenarnya dia tidak menggangguku tadi. Aku yang berbohong padamu." Saya melihat Tong Yanan mengatakan kebenaran. Kemarahan di dalam hatiku sedikit mereda. Aku menoleh kepada Liu Yong dan berkata, "Sekarang kau mengerti, kan?" Liu Yong memutar pergelangan tangannya. Melihat sekilas pada Tong Yanan, dia segera berkata padaku, "Maafkan saya. Tadi saya tidak memahami kebenaran situasinya. Namun, saya harap Anda bisa mengerti. Saya dipercaya oleh Penatua Tong untuk melindungi Nona. Ini adalah tanggung jawab kami." Saya mengangguk sedikit. Saya berbalik dan berjalan keluar villa. Tong Yanan melihat adegan ini. Dia segera bersuara, "Hei, kamu mau kemana?" "Saya pulang untuk mengambil pakaian ganti. Kamu masih harus melindungi saya. Biarkan Liu Yong melindungimu dulu. Saya pulang untuk mengambil pakaian ganti. Saya akan kembali sore ini." Melihat saya pergi, Tong Yanan melihat Liu Yong dan berkata, "Kakak Liu, maaf, tidak apa-apa. Saya tidak menyangka Tuan Tong membawa seorang ahli seperti ini. Dengan kemampuan reaksi dan kekuatan yang mengerikan itu, mungkin kami lebih dari 10 orang tidak bisa mengalahkannya. Dengan cara ini, keselamatanmu juga lebih terjamin." Mobil segera tiba di kompleks tempat saya tinggal sesuai perintah saya. "Tunggu sebentar di sini. Saya akan mengambil beberapa pakaian ganti dan segera turun." Saya selesai berbicara dengan pengawal yang mengemudikan. Langsung turun dari mobil. Masuk ke pintu tangga yang gelap. Ketika saya tiba di lantai tempat saya tinggal, saya menemukan pintu rumah saya setengah terbuka. Hatiku berdebar, ada apa ini? Saya mengalami pencurian. Saya juga tidak berpikir panjang. Langsung mendorong pintu yang setengah terbuka dan masuk. Tepat saat saya melangkah masuk ke pintu, sebuah tongkat meluncur dengan angin kencang menuju kepala saya. Dalam sekejap ini, kemampuan reaksi saya yang kuat berfungsi. Seluruh tubuh saya segera miring menghindari tongkat yang akan dipukul ke kepalaku. Tongkat itu mengenai bingkai pintu, mengeluarkan suara dentuman. Hatiku terkejut. Dengan cepat saya melirik, menemukan di dalam rumah sewa saya ada 5 orang saat ini, memegang pipa besi. Dengan wajah menyeramkan menyerang saya. Semua barang di dalam ruangan berserakan di lantai. Jelas sekali telah dibongkar secara paksa oleh seseorang. Dalam hati, kemarahan membara. Saya langsung bertindak. Dengan kecepatan yang luar biasa. Kemampuan reaksi yang gesit. Ditambah dengan kekuatan yang besar. 5 orang dalam beberapa tarikan napas. Langsung tergeletak di tanah. Tanpa ragu, saya langsung merogoh saku pakaian lawan. Mengeluarkan sebuah ponsel. Setelah membuka ponsel, saya melihat nama seseorang di riwayat panggilan. "Saudara Dao, ternyata memang kalian." Sepertinya masih tidak mau mengakui. Sambil berbicara, saya langsung menelpon nomor yang tertera sebagai kakak Dao di ponsel. "Bagaimana perkembangan situasinya?" "Situasinya tidak berjalan lancar. Mereka semua tergeletak. Tidak peduli siapa kamu. Kakak Xiao, kamu mengirim orang untuk menyergap saya di rumah saya. Kamu tidak tahu siapa saya." Setelah saya selesai berbicara, lawan bicara diam cukup lama sebelum berbicara lagi. "Jangan terlalu sombong. Memberitahumu, uang kakak Hu tidak mudah didapat. Jangan kira karena kamu punya sedikit kemampuan, kamu bisa berbuat sesuka hati. Serahkan uang Tiger. Segala sesuatu bisa dinegosiasikan." Aku tersenyum dingin dan berkata, "Aku ini orangnya keras kepala. Jika kamu tidak terima, datanglah mencariku sekarang. Ngomong-ngomong, sampaikan pesan kepada Fen Hu. Sekarang dia sudah berhutang banyak padaku lagi. Aku akan mencari kesempatan untuk mengambilnya kembali." Setelah selesai berbicara, aku langsung memutuskan telepon. Melihat pria yang sedang menatapku dengan marah,
Sebuah tamparan mendarat. Pah! Dia sudah bergaul di masyarakat. Kamu juga harus belajar bergaul di masyarakat. Apa kamu sudah terlalu banyak menonton film gangster? Paling kesal dengan orang-orang kecil seperti kalian. Paling kesal dengan kalian yang seperti ini, orang-orang kecil yang tidak berdaya. Aku mengumpat sambil mengambil barang-barang penting di dalam kamar. Beberapa barang penting milikku. Aku meninggalkan kamar. Di bar gelap, Fen Hu sedang merokok. Dengan tatapan tajam, dia berkata, "Bukankah aku menyuruhmu mencari orang-orang yang hebat? Kenapa dia masih bisa pergi tanpa luka sedikit pun?" Si pisau kecil di sampingnya berkata dengan kepala menunduk, "Kakak Hu, 5 orang yang saya pilih kali ini semuanya. Ini adalah orang-orang yang telah berperang selama bertahun-tahun. 1 orang berkelahi setara dengan 3 orang. Dan itu adalah serangan mendadak yang tidak terduga. Siapa yang tahu bahwa anak itu sekuat ini?" Fen Hu tidak berbicara selama setengah hari. Ruangan itu sunyi senyap. Xiao Dao dan 2 orang lainnya bahkan tidak berani bernafas. Sekarang anak itu sudah berada di sisi Tong Wenming. Kita jadi semakin sulit untuk bertindak. Saudara Hu, keluarga Tong memiliki kekuatan besar di kota Sansing ini. Kalau tidak, kita pergi mencari Wu Lao. Wu Lao kebetulan tidak cocok dengan Tong Wenming. Fen Hu mengerutkan kening dan berkata, "Lalu Wu Lei, dia adalah orang yang sangat kejam. Jika kita meminta dia untuk turun tangan dalam hal ini, maka harga yang harus saya bayar tidak akan sedikit. Pertama, cari seseorang untuk mengawasi anak itu. Saya tidak percaya dia bisa terus tinggal di keluarga Tong tanpa keluar. Saya segera kembali ke villa tempat Tong Yanan berada. Melihat Tong Yanan, saya melemparkan tas kecil di atas sofa. Saya membuka mulut dan berkata, "Ini sudah siang. Apakah ada makanan? Segera pergi masak." Tong Yanan melihatku dengan terkejut dan berkata, "Apa yang kamu katakan barusan? Biarkan aku memasak. Pergilah bermimpi tentang musim semi dan musim gugurmu. Kakekku bahkan belum pernah makan masakanku." Saat itu, Ibu Su yang berusia lebih dari 40 tahun keluar dari sebuah. Dia keluar dari kamar dan berkata, "Nona, sudah siang. Pasti sudah lapar. Aku pergi memasak. Hari ini ingin makan apa?" Belum sempat Tong Yanan berbicara. Aku langsung berkata kepada Ibu Su, "Itu, Bibi, bisakah kamu membuat daging babi merah untuk makan siang? Ribs asam manis, dan juga ayam panggang atau semacamnya." Tong Yanan menatap wajahku yang tersenyum. Dengan marah dia berkata, "Apa yang aku makan? Kamu tinggal makan apa? Hari ini siang aku ingin makan sayuran. Semua sayuran. Ibu Su akan membuat masakan sayuran." "Oke, Nona. Aku akan segera pergi membuatnya." Saat itu, Tong Yanan terlihat seperti ayam jantan yang bangga. Dia berkata padaku, "Ingin makan dagingnya?" Sayangnya, aku tidak ingin makan. Aku menggulung mataku dan berkata, "Makanan vegetarian itu cukup baik. Beberapa hari ini perutku tidak enak. Pas sekali untuk mengurangi lemak." Tong Yanan bagaikan pukulan berat. Seperti dipukul di atas kapas. Sama sekali tidak ada titik tumpu. Begitu marah, Tong Yanan langsung naik ke atas. Dia menutup pintu dengan keras. Memang benar-benar sifat seorang gadis. Sepertinya tidak ada hari baik ke depan. Sambil berbicara, aku mengeluarkan kura-kura kecil dari saku. Langsung memulai proses penggandaan kemampuan genetik. Ding, penggandaan kemampuan genetik gagal. Ding, penggandaan kemampuan genetik pertahanan dasar berhasil. Sudah disuntikan ke dalam tubuh host. Selamat, host berhasil menggandakan kemampuan genetik. Poin hadiah 10 poin. Gagal 29 kali. Mendapatkan 29 poin. Total poin 157 poin. Mendengar suara keberhasilan penggandaan, aku melompat dengan gembira. Sangat bagus. Benar-benar berhasil. Sekarang seharusnya seperti sapi betina terbalik. Sapi 13 sudah terbang tinggi, ya? Saat ini, saya hanya merasakan kekuatan tubuh saya meningkat puluhan kali lipat. Ada perasaan tidak bisa terluka oleh pedang atau peluru. "Xiao Ji, keluar sebentar. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." "Apa masalah yang dimiliki host? Apakah kemampuan pertahanan saya sekarang tidak takut pada pedang atau pistol lagi?" Kemampuan pertahanan host saat ini hanya kemampuan pertahanan tingkat dasar. Dapat secara awal mempertahankan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh pedang. Jika itu adalah pistol dari dunia host, itu masih akan memberikan kerusakan tertentu pada host, tapi tidak cukup untuk mematikan. Mendengar kata-kata Xiao Ji, saya merasa sedikit kecewa. Tapi setelah berpikir sejenak, saya sedikit terlalu serakah. "Xiao Ji, jadi, bisakah saya meningkatkan kemampuan pertahanan ini?" Ding. Host saat ini memiliki 157 poin. Untuk meningkatkan kemampuan pertahanan ke level 2 membutuhkan 200 poin. Poin tidak cukup. Saya menghela napas dan berkata pelan, "Kenapa tidak bisa sekaligus? Biarkan aku menjadi makhluk seperti Superman, ya?" Setelah makan malam, aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, tidak merasa mengantuk sama sekali. Sig, pekerjaan ini juga membosankan. Kenapa aku bisa setuju dengan Tuan Tong? Saat saya sedang berpikir aneh-aneh,
Tiba-tiba telingaku bergerak sedikit. Ketajaman pendengaranku membuatku mendengar beberapa suara yang tidak biasa. Dengan cepat aku bangkit. Aku pergi ke tepi jendela. Perlahan-lahan mengangkat tirai. Membuka celah. Melihat keluar. Hanya terlihat di bawah cahaya redup. Para pengawal yang dipimpin Liu Yong sudah berganti shift. Pada saat ini, 6 pengawal tersebar di sekitar villa. Mengamati selama setengah hari. Saya tidak menemukan apa-apa. Tapi yang bisa aku pastikan adalah, tadi aku jelas mendengar beberapa suara. Saat aku baru saja akan kembali ke tempat tidur, tatapanku secara tidak sengaja melihat ke arah villa. Sebuah pohon yang berjarak lebih dari 3 meter dari jendela. Dalam sekejap, saya teringat sesuatu. Wajah saya berubah drastis. Mengabaikan hal lainnya, saya langsung berlari keluar dari kamar. Berlari menuju ruangan tempat Tong Yanan berada. Mengabaikan hal lainnya, saya langsung menendang pintu kamar Tong Yanan hingga hancur. Ketika saya masuk ke dalam kamar, saya melihat Tong Yanan keluar dari kamar mandi tanpa busana. Hidung saya hampir menabrak kucing kecil. Aroma harum bercampur dengan sesuatu yang menggoda menyerbu ke hidung saya. Langsung menuju otak. Dalam sekejap, keduanya tertegun di tempat. Seluruh wajah saya memerah. Darah dari hidung menetes-menetes di lantai. Sementara itu, Tong Yanan tertegun sejenak. Suara teriakan. Dia kembali berlari ke kamar mandi. Sementara itu, Liu Yong sudah membawa 4 orang ke lantai 2. Ada apa? Apa yang telah terjadi? Saya berusaha menutupi rasa malu. Dengan serius dia berkata, di dalam villa seharusnya ada pembunuh yang menyusup masuk. Kamu bawa orang untuk memeriksa dengan teliti. Liu Yong melihat saya yang berdarah dari hidung. Dengan serius dia bertanya, apakah ini luka yang kamu dapat saat bertarung dengan lawan? Orang seperti apa yang bisa melukaimu seperti ini? Saya tercengang. Lalu saya menyentuh hidung saya. Baru sekarang dia menyadari. Dengan cepat saya berusaha menutupi rasa malu saya dan berkata, oh, tadi saya tidak sengaja menabrak kucing kecil. Tidak ada yang serius. Yang berbicara tidak bermaksud. Yang mendengar memperhatikan. Di dalam kamar mandi, Tong Yanan mendengar kata-kataku. Dia menunduk dan melihat dirinya sendiri. Wajahnya memerah dan bergumam, aku ini kucing besar, aku kucing besar. Liu Yong memang seorang pengawal profesional. Setelah mendengar kata-kataku, segera membagi tugas. Mulai memeriksa setiap sudut villa. Saya segera masuk ke dalam kamar. Mencari tisu. Mengusap darah dari hidung. Saat itu, Tong Yanan keluar dengan membungkus diri dengan handuk mandi. Melihat saya ternyata masuk ke dalam kamar saya. Masih di tepi tempat tidur mengelap darah hidung dengan tisu. Bagaimana kamu bisa masuk ke kamarku? Kau ini mesum. Jelaskan dengan jelas. Siapa yang mesum? Aku hanya menggunakan sedikit tisu saja. Apakah ini perlu dibuat heboh? Lagi pula, aku datang untuk menyelamatkanmu. Sambil berbicara kepada Tong Yanan. Sambil meraih tisu. Begitu suaraku berhenti. Ketika Tong Yanan masih tertegun. Tiba-tiba jendela kamar pecah. Sebuah pisau kecil yang berkilau tajam meluncur langsung menuju kepala Tong Yanan. Aku bereaksi cepat. Seluruh tubuhku langsung berbalik. Melangkah ke samping. Langsung menangkap pisau terbang yang melesat dengan cepat di tanganku. Belum sempat bernapas. Sebuah bayangan melesat masuk dari jendela. Di tangannya ada sebuah belati sepanjang 1 kaki. Langsung menerjang ke arah Tong Yanan. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Tong Yanan bahkan tidak sempat bereaksi. Pisau terbang yang saya pegang di tangan langsung saya lempar. Langsung menghalangi pembunuh yang menyerang Tong Yanan. Tepat pada saat itu, saya berlari dengan sangat cepat. Satu pukulan menghantam dada pembunuh. Krek, hanya terdengar suara tulang yang patah. Pembunuh terlempar ke belakang. Menabrak dinding di belakangnya. Jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya tulang dadanya hancur. Sudah tidak bernapas lagi. Setelah saya memukul dan menghempaskan pembunuh, saya segera menuju ke tepi jendela. Melihat keluar. Mengamati selama beberapa waktu. Tidak ada orang lain yang ditemukan. Baru kemudian saya merasa tenang. Sementara Tong Yanan membungkus diri dengan handuk. Kedua tangan dipeluk di depan dada. Matanya menatap saya tanpa berkedip. Karena serangkaian tindakan saya sebelumnya. Meskipun sangat cepat. Namun Tong Yanan masih melihat secara umum. Perasaan semangat pahlawan itu membuat Tong Yanan, gadis ini, jantungnya berdebar-debar. Villa tempat Tong Yanan berada benar-benar disambut oleh pembunuh. Hal ini segera dilaporkan oleh Liu Yong kepada kakek Tong. Dengan cepat, kakek Tong datang ke villa dengan orang-orangnya. Melihat pembunuh yang aku bunuh dan belati yang terjatuh di tanah. Di mata kakek Tong berkilau cahaya dingin yang mengerikan. Yanan, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu merasa takut menghadapi kakeknya? Tong Yanan tidak lagi bersikap nakal. Dia dengan patuh berkata, saya tidak takut. Kali ini berkat Tian Qi. Jika tidak, saya mungkin akan. Kakek Tong mengelus kepala Tong Yanan. Dia berbalik dan berkata kepada saya yang bersikap santai, Tian Qi, saya tidak salah melihatmu. Kali ini berkat kehadiranmu. Jika tidak,
Akibatnya tidak bisa dibayangkan. Aku tersenyum dan berkata, Penatua Tong, terlalu memuji. Ini bukan hanya keberhasilan saya seorang diri. Liu Yong dan yang lainnya juga menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Mereka telah berusaha keras. Sekarang Liu Yong di sampingku mendengar kata-kataku. Tiba-tiba dia menundukkan kepala dan melihat ke arahku. Dia tahu, peristiwa hari ini adalah tanggung jawab para pengawal mereka. Sebuah celah besar dan aib. Pasti akan menjadi sasaran kemarahan Tuan Tong. Namun aku malah membagi sebagian dari prestasi ini kepada mereka. Tuan Tong tersenyum dan berkata, Tian Qi, aku benar-benar tidak salah menilai kamu. Akhir-akhir ini aku cukup sibuk dengan urusan perusahaan. Jadi aku mohon bantuanmu lebih banyak untuk Yanan. Liu Yong, tingkatkan keamanan di sekitar villa. Jika kita membiarkan pembunuh masuk ke dalam villa lagi, kalian bisa berkemas dan pergi sendiri. Jangan khawatir, Tuan Tong. Kami pasti akan menjaga keamanan Nona dengan ketat. Di mobil di luar villa, Tuan Tong dengan dingin membuka mulutnya, matanya berkilau dengan niat membunuh. Dia berkata, selidiki asal-usul pembunuh itu. Aku, Tong Wenming, tidak akan turun tangan. Beberapa orang mengira aku ini bisa dipermainkan. Di dalam villa, Liu Yong berkata padaku, Tuan Zhang, terima kasih banyak hari ini. Saya melambaikan tangan dan berkata, itu hal kecil. Kalian juga mengalami masa sulit. Benar. Nanti biarkan orang memindahkan. Semua pohon dalam jarak 5 meter harus dipindahkan. Ditanam lebih jauh. Karena hari ini pembunuh ini seharusnya masuk dengan memanfaatkan pohon. Setelah Liu Yong membawa orang keluar dari villa, Tong Yanan melihat jendela kamarnya yang hancur. Dan juga pintu rumah yang pecah itu. Dengan marah dia berkata, kamar saya tidak bisa dihuni lagi. Kamu ganti rugi saya. Menghadapi ulah tidak masuk akal Tong Yanan. Saya menunjukkan senyum aneh dan berkata, begitu ya? Kalau begitu, malam ini kamu tidur di kamarku. Dengan begitu saya juga lebih mudah melindungimu. Tong Yanan yang awalnya marah mendengar kata-kataku. Seluruh kulit di tubuhmu memerah, kamu benar-benar bajingan busuk.